siang Bu Kris, bagaimana kabarnya hari ini? Ya puji Tuhan, hari ini kabar saya sangat baik dan penuh dengan semangat. Oke, Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Oke. Nah, jadi nanti saya akan mengamati proses jalannya pembelajaran yang Ibu Kris lakukan. Jadi ini proses yang kita lakukan ini sama seperti prasupervisi ya. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi hal-hal yang terjadi dalam proses pembelajaran yang Ibu Kris akan laksanakan, ya. Siap, Bu. Nah, kita melakukan hari ini percakapan observasi. Nah, ini merupakan persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap nantinya ya, lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dan yang terbaik untuk murid Bu Kris. Ya, jadi Bu Kris, sebelum kita melanjutkan, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Ibu Kris. Apa tujuan pembelajaran yang Ibu Kris mau capai untuk pembelajaran yang akan nanti Ibu lakukan? Oke, terima kasih Bu Risma. Besok saya akan melakukan pembelajaran. Ada dua tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama bahwa melalui pembelajaran itu siswa itu peserta didik saya dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia, ya. Oke, dan tujuan pembelajaran yang kedua itu bahwa melalui teks bacaan siswa dapat mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif dari akibat letak kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Jadi itulah yang menjadi tujuan pembelajaran besok. Oh begitu ya. Jadi dari yang Bu Kris paparkan tadi ada dua tujuan pembelajaran Ya. yang Ibu Kris mau capai untuk pembelajaran nantinya ya. Ya, betul. Nah, oke Bu Kris, karena ada dua tujuan. Nah, sekarang saya mau tanyakan ini area pengembangan dalam pembelajaran yang Ibu Kris mau capai itu dalam hal apa, Bu? Oke, ada 3 area yang Ya. akan saya kembangkan, yaitu dari segi sikap, ada juga pengetahuan dan keterampilan. Kalau untuk sikap, yang saya ingin lihat dari anak-anak itu adalahnya kerjasama. Jadi mereka bisa berkolaborasi dengan teman-teman mereka. Jadi bagaimana mereka menghadapi teman-teman, ya dari sikap. Sedangkan dari pengetahuan, mereka boleh mendapatkan pemahaman dari bacaan yang mereka baca. Dan dari keterampilan, mereka bisa bagaimana mereka bisa berdiri di depan teman-teman mereka untuk mempresentasikan hasil diskusi yang mereka lakukan secara berkelompok. Oke, menarik sekali ya Bu Christine. Ya. Nah, tadi kan kita sudah melihat Bu Christine juga sudah memaparkan bahwa Bu Christine mau area pengembangannya dalam hal sikap, Ya. pengetahuan dan keterampilan. Betul. Nah, kalau begitu dalam segi penerapan metode, model ataupun strategi pembelajaran yang Ibu mau gunakan nantinya itu bisa dijelaskan seperti apa, Bu? Oke, model pembelajaran yang akan saya lakukan itu model problem based learning. Jadi ada sebuah masalah, jadi mereka akan diskusikan secara bersama-sama, dan metode yang dilakukan itu berupa diskusi, ya. Jadi nanti mereka akan dibuat beberapa kelompok, ya, dan mereka akan berdiskusi bersama. Dan strategi yang akan mereka lakukan itu melalui pembelajaran berdiferensiasi. Oh begitu ya. Jadi model pembelajarannya adalah problem based learning, Yes. yang Ya. berbasis masalah ya. Betul. Oke, Ya. baik. Nah, setelah itu Bu Kris, dalam penerapan model, metode dan strategi yang Ibu Kris sebutkan tadi, Ya. kira-kira media apa yang Ibu Kris mau gunakan dalam proses pembelajaran nantinya? Oke, media yang saya gunakan ya Smart TV ya. Kebetulan di sekolah itu udah disediakan Smart TV, jadi saya akan menggunakan Smart TV. Dan juga saya untuk menyampaikan materi itu saya menggunakan PowerPoint supaya anak-anak lebih mudah memahami bacaan dan materi-materi yang akan saya sampaikan kepada mereka.
Oke, baik. Jadi pembelajarannya ini sudah berbasis teknologi Betul, juga Bu, ya. betul, Bu, betul. Oke, Nah, bagus sesuai, sekali ya, Bu Kris. sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, mantap sekali. Nah, Bu Kris, Oke. kira-kira pembelajaran kan kita ini sudah melakukan pra-observasi. Ya. Nah, kira-kira kapan saya bisa datang ke kelasnya Bu Kris untuk mengamati proses pembelajarannya Bu Kris yang telah direncanakan tadi? Oke, bisa besok, Bu. Kebetulan besok saya ada pembelajaran tematik full. Kalau Ibu mau masuk ke kelas saya, boleh, Bu, silahkan. Pada jam keberapa Ibu boleh tahu? Jam kedua, Bu. Kebetulan jam 2 sampai jam pembelajaran kelima itu full tematik, jadi Ibu bisa masuk ya. Oke, baik. Nah, Bu Kris, jadi nanti saya akan melakukan kegiatan observasi Oke. dalam pembelajarannya Ibu. Ya. Nah, setelah ini kita masih akan melakukan lagi percakapan Bu ya. Oke, Setelah saya melakukan observasi, nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Oke, siap. Nah, jadi nanti saat percakapan pra-observasi tersebut, nanti kita juga akan didampingi sama pengajar praktik dari PGP Angkatan 8. Oke, siap. Nah, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, Bu Kris, kira-kira apa yang Ibu Kris dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya, oke. Dari hasil percakapan kita, saya sudah bisa mendapatkan satu gambaran seperti apa pembelajaran yang akan saya lakukan besok, baik dari model, metode, strategi, dan media pembelajaran yang akan saya lakukan. Oke, baik. Alhamdulillah kalau sudah mulai ada gambaran Bu Oke, ya. ya, betul, Bu. Ya, oke, baik. Nah, saya harap dari tujuan yang Ibu sampaikan tadi semoga dapat tercapai dan berjalan lancar dalam proses pembelajaran nantinya. Nah, oke, terima kasih Ya, Bu Kris sama-sama, Bu atas Risma. waktunya telah meluangkan waktunya untuk kegiatan pra-observasi kali ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi besok ya. Oke, terima kasih, Bu Kris. Sama-sama, Bu Risma. Oke, bagaimana kabar hari ini? Semua sehat? Coba dulu kasih senyum semuanya. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Yang minta tolong semua pimpin kita dalam doa dan salat. Semua duduk yang tertib. Suaranya kedengaran. Siap. Berdiri. Bersalam. Sebelum kita mengajar mana kita berdoa bersama-sama. Tidak akan dimulai. Terima kasih. Bersama kita akan nyanyi lagu Indonesia Raya. Kita nyanyi sama-sama Indonesia Raya. 2, 3. Oke, sebelum kita mulai buku absen dulu ya, siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir hari ini. Oke, jadi kalau hadir angkat tangannya ya, bersuara. Bisa? Oke. Nadia, Husnul, Ramdan, Izul, kemana Izul? Oh, sakit. Oke. Ya, berarti hari ini yang tidak masuk 2 orang ya, Izul dengan Adi. Oke. Oh, dengan Leda juga. Oke, semua naikkan bukunya, buku tulis tematik ya. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Oke? Semua naikkan buku tulis tematiknya. Sudah? Mana bukunya? Tidak.
sebagai negara apa? Maritim. Jadi kita bisa tahu, oh pekerjaan apa saja ya yang bisa dilakukan sebagai Indonesia ini sebagai negara apa? Tujuan pembelajaran kita yang kedua, apa tujuan pembelajaran kita yang kedua? Anak-anak nanti juga di sini akan melihat dan membaca bersama, anak-anak akan menulis melalui diskusi apa dampak positif dan apa dampak negatifnya Indonesia itu sebagai negara maritim. Jadi anak, oh ternyata, oh ada bagusnya juga Indonesia sebagai negara maritim. Tapi juga ada hal-hal yang bisa menjadi sebuah dampak negatif. Tetapi itu bisa kita atasi dengan baik asal kita bisa mengerti yang mana positifnya dan apa yang menjadi dampak negatifnya. Bisa? Bisa? Oke. Kita sudah bagi kelompoknya, anak-anak sudah ada di dalam kelompok. Jadi nanti Bu Guru akan bagi kertasnya setiap kelompok. Dan kita tolong setiap kelompok itu nanti bagi tugasnya masing-masing. Siapa yang membuka, siapa yang akan membaca, mempresentasikan, dan semuanya. Bisa? Jangan semuanya yang dia mau, anak-anak belajar untuk saling bekerja. Bekerja. Jadi jangan nanti ada yang diam saja, tapi semua bekerja sama. Bisa? Kenapa? Dari sini ya. Ini adalah yang akan kalian diskusikan bersama. Jenis pekerjaan apa saja yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Oke? Anak-anak bisa sebutkan minimal 5, paling sedikit 5. Bu Guru kalau 7 oh boleh. Kalau 10 oh lebih boleh lagi. Oke, bisa? Oke. Dan berikutnya ini ya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat ya. Anak-anak akan baca bacaan yang ada. Bacanya baik-baik, jangan baca pada nenek-nenek. Baca dengan baik-baik ini. Oke? Setelah itu anak-anak akan tulis di situ apa dampak positifnya. Oke, diisi di bagian sini dampak positif dan apa dampak negatif. Kalau sudah, setiap kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, mengerti? Ada yang belum dimengerti, coba angkat tangannya. Ada yang mau bertanya? Bu, saya belum mengerti ini, Bu Guru, saya belum mengerti ini. Ada yang belum mengerti cara mengerjakannya? Sudah mengerti semua? Mana suaranya? Sudah mengerti semua? Guru akan bagi ya, tolong dibaca baik-baik. Oke ya, ini jadi tolong dibaca baik-baik semuanya ya. Ya, oke. Dibagi sama-sama. Oke, ini kelompok berapa ini? 2. Oke, kelompok 2. Tolong dibaca baik-baik ya. Apa di sini baca baik-baik dan dijawab. Mengerti? Kalau ada yang tidak mengerti nanti tanya Bu Guru dan diskusikan dengan kelompoknya ya. Sama-sama semua bekerja. Ya. Kelompok berapa ini? 4. Kelompok 4. Ya. Jadi tolong baca. Ya, dibaca bacaannya dan dijawab ya di sini. Diskusikan bersama-sama. Nah, jangan ada yang diam-diam, sama-sama kerja sama. Paham? Oke. Terakhir, kelompok berapa nih? 3. Kelompok 3. Jadi nanti tolong kalian baca bacaannya dan tolong dijawab secara bersama-sama. Kolaborasi semua bekerja sama. Oke, paham? Oke. Silakan mengerjakan. Ibu Guru kasih waktu 30 menit untuk mendiskusikan dan membagikan tugas-tugasnya siapa yang akan maju ke depan presentasi. Boleh. Jadi kalau di sini boleh tambah. Ya kalau ada mau di sini lagi
boleh dua. Oke? Oke, siapa yang terbuka tulis ya? Oke. Sudah 4 orang nih. Ya, silakan. Ya. Dua. Empat. Oke, silakan. Ya. Jadi kelompok ini yang belakang. Satu. Siapa kelompok yang kedua? Hisam. Kelompok tiga. Yang keduanya Nadia, yang terakhir kelompoknya Esa. Oke, silakan kelompok satu semua maju ke depan membacakan hasil dan tanggung jawabnya sudah ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Surat tentang sebagai dampak yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografi dan sebagai negara masing dan kepulauan. Dampak menggunakan kaitan kelompok tiga. Kami akan mendiskusikan Satu, jenis usaha atau pekerjaan apa saja yang berkaitan dengan pemanfaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi kami. Berikut diskusi kami. Jenis usaha atau pekerjaan apa saja yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia. Nelayan, pelaut, penyelam, angkatan laut, jaga menara laut, jaga pencemaran laut. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan tentang diskusi kami. Dengarkan dengan Oke, terima kasih anak-anak hari ini sudah melakukan diskusi
memiliki kondisi geografis sebagai negara maritim, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Oke, Ibu mau satu dari kelompok 4. Apa dampak positifnya? Sebutkan satu. Apa hasil diskusi kalian? Mudahkan komunikasi dan interaksi. Oke, satu saja. Memudahkan komunikasi. Good. Kelompok 1, apa dampak positifnya selain memudahkan komunikasi? Pengaruh budaya yang baik dan daerah sehingga Oke, memperkaya keragaman budaya. Oke, pintar. Sekarang dampak negatifnya, Azan. Kelompok 3, silakan baca dampak negatifnya apa? Hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Oke, hilangnya budaya asli kita ya. Ini bisa saja terjadi, tetapi kalau anak-anak bisa menjaga budaya kita dengan baik, maka ini tidak akan terjadi dan kita akan bisa melestarikan budaya kita. Oke, kelompok 2, apa dampak negatifnya? Oke, pintar ya. Semuanya hebat, jawaban kalian juga semuanya tepat. Beri tepuk tangan semua buat anak-anak yang hebat. Oke, dari diskusi ini, apa yang masih kurang dari diskusi kita? Coba kelompok 1. Apa yang masih kurang dari kelompok 1 ketika berdiskusi? Penutupnya? Tidak ada menyampaikan penutup tadi. Oke, jadi pada saat mereka mempresentasikan tidak menyampaikan penutup. Nanti diskusi berikutnya disampaikannya ketika presentasi. Oke, siap. Kelompok 2, apa yang kurang? Oh, ada tadi penutupnya. Oke, jadi nanti berikutnya disampaikan ya. Kelompok 3. Tadi di kelompok 3 Bu Guru paling suka waktu mereka memperkenalkan diri ya. Jadi mereka memperkenalkan diri satu-satu dia sendiri. Saya Isam, saya Akila. Anak-anak juga nanti bisa contoh ya dari kelompok 3. Oke, kelompok 3. Apa yang masih kurang dari yang itu? Oh, tadi tidak menyampaikan judulnya. Jadi langsung membaca soalnya dan jawab. Pintar. Sekarang kelompok 4. Apa yang masih kurang tadi waktu diskusi dan presentasi? Oh, suaranya kurang jelas. Jadi nanti kasih jelas lagi nih supaya temennya bisa dengar. Bisa? Bisa? Oke. Ya, jadi anak-anak terima kasih. Anak-anak sudah boleh berefleksi pembelajaran kita hari ini. Ibu harap minggu depan anak-anak bisa jauh lebih baik lagi. Bisa? Bisa? Oke. Kita akan tutup pembelajaran kita hari ini. Yang minta tolong sawah pimpin kita dalam doa. Selamat pagi Bu Christine. Selamat pagi Bu Risma. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk Bapak Pengajar Praktik Pak Kasman sama Bu Christine yang sudah menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan pasca observasi ini. Nah, dalam kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan ucapan pasca observasi yang sebelumnya kita sudah lakukan ya. Saat itu tujuan dari kegiatan hari ini kita mau mengevaluasi bagaimana pembelajaran yang kita lakukan yang lalu, apakah sudah baik dan
ada yang perlu diperbaiki atau seperti ini? Nah, oke. Jadi Bu Christine, saya sebentar akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dari hasil observasi yang sudah saya lakukan saat itu, dan saya melihat saat proses pembelajaran yang Ibu Christine lakukan sudah terlihat ada pembelajaran yang berdiferensiasi, dan juga mungkin saat itu masih perlu untuk peningkatannya dalam hal aktivasi siswa, karena masih ada yang beberapa ya. Ya, oke. Jadi yang pertama ini nih yang saya mau tanyakan, saat observasi, bagaimana perasaannya Bu Christine setelah saya lakukan observasi di kelas 12? Oke, terima kasih Bu Risma. Jujur waktu pada saat melakukan observasi ya ada perasaan sedikit nervous begitu ya, karena di observasi masuk ke kelas, tapi lama kelamaan saya sudah mulai bisa enjoy untuk menikmati proses observasi yang ada dengan melakukan pembelajaran yang sudah saya rancangkan sebelumnya. Memang terkadang kalau awalnya kadang seperti itu ya, padahal gitu ya. dulu nanti lama kelamaan kita bisa menikmati dan enjoy itu. Malah saya lihat waktu observasi Bu Christine malah tidak terlalu kelihatan grogi, saya lihat. Ya. Malah memang sangat percaya diri waktu membawakan pembelajaran. Nah, oke. Jadi dari pembelajaran yang Ibu lakukan saat itu, di sini Ibu mau area pengembangannya itu dalam hal apa, dan juga tahap-tahap pembelajaran yang Ibu lakukan itu bisa dijelaskan seperti apa ya? Oke, ya untuk tahapan-tahapan pembelajaran ya tentunya sebelum saya melakukan pembelajaran di kelas ya saya harus menyiapkan dulu semua perangkat pembelajaran yang ada ya. Secara khusus yang pertama itu RPP, rencana pembelajaran apa yang akan saya ajarkan kepada anak-anak, jadi saya buat dulu RPP-nya. Setelah itu saya buat juga menyediakan media pembelajaran ya, waktu itu saya gunakan Smart TV dan saya juga gunakan PowerPoint ya Bu ya, jadi saya siapkan semua model pembelajaran saya kan diskusi waktu itu dan presentasi anak-anak, dan saya juga menyiapkan LKPD, ada beberapa tugas yang saya siapkan untuk berikan ke anak-anak ke kelompok, dan terakhirnya itu saya menyiapkan evaluasi. Siap. Itu kan tadi yang Ibu sebutkan adalah langkah-langkah yang apa yang Ibu lakukan. Nah, kalau di bagian area pengembangannya Ibu seperti apa yang dilakukan dalam pembelajaran ini? Ya, kalau untuk area pengembangan ada beberapa bagian yang saya lakukan, yaitu yang pertama ya pasti sikap ya Bu ya, yang paling utama dalam pengembangan sikap, setelah itu pengetahuan, dan yang terakhir itu keterampilan ya. Kalau pengembangan dalam hal sikap yang saya fokuskan itu adalah anak-anak bisa berkolaborasi, anak-anak bisa bekerja sama dengan teman-teman kelompoknya yang ada ya, dan juga mereka juga bisa bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas yang sudah saya berikan kepada mereka, dan juga teman-teman mereka juga kan pasti dalam satu kelompok itu teman-teman ketua kelompok sudah memberikan tugas-tugas kepada mereka, jadi mereka belajar untuk bertanggung jawab menjalankan tugas yang ada. Dan yang ketiga, mereka juga belajar sikap itu saling menghargai ya, ketika ada teman yang memberikan pendapat, ketika mereka berdiskusi, apakah mereka bisa menerima tidak pendapat dari teman-teman itu ya, itu dari segi sikap ya. Untuk pengetahuan, anak-anak mengidentifikasi ya usaha apa saja yang mereka bisa lakukan berdasarkan sumber daya alam yang ada di sekitar daerah itu. Jadi mereka melihat letak geografisnya seperti apa, usaha-usaha apa yang bisa mereka kembangkan berdasarkan letak geografis itu. Sedangkan untuk keterampilan anak-anak saya latih untuk mereka bagaimana bisa percaya diri ya. Biasanya kan anak-anak ada yang jago kalau duduk menjawab, tapi di sini mereka bisa tampil maju ke depan, berdiri secara percaya diri untuk menyampaikan hasil presentasi mereka. Ya, itu yang saya lakukan untuk pengembangan dari pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Ya, oke, baik. Jadi tadi ada 3 area pengembangan yang pertama itu sikap, ya, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, apakah dari ketiga area tersebut apakah sudah berhasil semua dalam pembelajaran yang Ibu lakukan, sudah tercapai semua? Apakah sudah berhasil semua?
Ya, kalau menurut saya semuanya sudah berjalan dengan baik ya. Karena setiap tahapan-tahapan itu terlihat anak-anak sudah ada yang berkolaborasi, mereka juga dalam pengetahuan sudah bisa mengerjakan tugas itu secara berkelompok, keterampilan juga itu mereka bisa presentasi. Ya namun dari semua itu semua sudah berjalan dengan baik, tapi pasti masih ada saja yang menurut saya kurang ya. Ada yang masih perlu diperbaiki ya untuk kedepannya dalam pembelajaran selanjutnya. Oh iya. Ya. Jadi menurut Ibu masih ada yang perlu diperbaiki ya. Betul. Jadi dari hal tersebut menurut Ibu nih, kendala-kendala apa atau hambatannya Ibu dalam proses pembelajaran yang kemarin kita lakukan, bisa disebutkan apa-apa saja yang merupakan hambatannya Ibu? Ya, kalau saya lihat sih dalam pembelajaran itu kan saya modelnya diskusi ya, itu sebenarnya sangat bagus, cuman ya kekurangannya biasa kalau dalam diskusi itu ada yang satu menonjol sekali, ada yang satu terlihat diam, ya pasif begitu. Jadi itulah yang menjadi satu kendala buat saya, bagaimana nanti ke depannya dalam kalau membuat pembelajaran diskusi ini bisa mengaktifkan semua anak-anak. Jadi tidak hanya satu orang saja yang terlihat aktif, tapi semua bisa aktif dalam kegiatan diskusi itu. Ya, mungkin yang akan saya lakukan ke depan yaitu saya harus bisa ya bagaimana bisa membagi kelompok itu dengan baik. Ya. Kira-kira menurut Ibu kenapa sampai di dalam saat proses pembelajaran yang Ibu lakukan ini sampai anak-anak masih ada beberapa yang aktif? Kira-kira menurut Ibu mengapa bisa terjadi hal tersebut? Ya, karena ya saya melihatnya salah satu faktor itu ya dalam pembagian kelompok ya Bu, ya mungkin ada yang merasa kurang nyaman dengan satu dengan yang lain. Jadi itu bisa saja menjadi salah satu faktor kenapa dalam kelompok itu ada yang aktif dan tidak aktif. Jadi kedepannya saya akan memperbaiki dalam pembagian tugas kelompok dan juga bisa saja terhadap materi yang saya sajikan pada saat ini mungkin bagi anak-anak kurang menarik. Jadi ya itulah ada hal-hal yang mereka saja kurang aktif dalam diskusi kelompok itu. Seperti itu ya. Mungkin konten yang waktu Ibu sajikan itu bukannya kurang menarik, tetapi sudah menarik, tapi mau lebih ditingkatkan Ya, lagi. betul. Supaya anak-anak, apalagi anak-anak seperti sekarang ini lebih tertarik yang visual-visual, yang bergambar. Ya. Walaupun di kelas tinggi kayaknya terkadang anak-anak masih suka yang bergambar seperti itu, lebih tertarik mereka biasanya. Iya. Nah, oke. Jadi dari kendala yang Ibu sebutkan tadi, baik itu pembagian kelompok atau dari materi yang Ibu sajikan, apa kira-kira rencana kedepannya Ibu menghadapi hal tersebut? Ya, karena tadi saya sudah sampaikan kendalanya seperti apa, berarti saya juga harus sudah memikirkan gimana nanti jalan keluar ya, apa yang akan saya lakukan ya. Tadi kan masalahnya pembagian kelompok ya. Jadi kedepannya saya akan melakukan pendekatan kepada anak, yaitu melihat mereka berdasarkan minat mereka ya, karena kita tahu setiap anak-anak itu kan punya gaya belajar berbeda-beda Bu ya. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi kemungkinan kedepannya nanti dalam pembagian tugas kelompok saya akan memetakan berdasarkan minat mereka, gaya belajar mereka, supaya nanti hasil yang mereka hasilkan juga itu sesuai dengan apa yang menjadi minat mereka. Seperti kita ketahui pembelajaran berdiferensiasi kan yang seperti itu Bu ya. Jadi melakukan pembelajaran yang semuanya berpusat pada peserta didik dan kita buat berdasarkan gaya belajar minat mereka. Nah, ya itu tantangan yang pertama, seperti itu jalan keluarnya. Dan yang kedua juga tantangannya itu kendala yang tadi itu kan materi. Jadi nanti saya bisa melihat kembali materi apa yang bisa saya berikan ke anak-anak supaya anak-anak bisa lebih antusias lagi dalam melakukan kegiatan pembelajaran kelompok ini. Ya. Oke, dari yang Ibu paparkan tadi, rencana yang Ibu akan lakukan, kira-kira Bu Christine kapan mau mulai menerapkan hal tersebut? Ya pastinya secepat mungkin lah Bu ya, karena ini sangat-sangat anak-anak ya, ketika saya lihat mereka melakukan pembelajaran diskusi mereka sangat antusias ya. Jadi paling tidak dalam waktu dekat ini saya akan melakukannya. Yang paling awal yang akan saya lakukan yaitu saya akan mengidentifikasi dulu terlebih dahulu kebutuhan peserta didik saya seperti apa, supaya kedepannya benar-benar saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi
seperti apa yang menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, baik. Semoga apa yang direncanakan dan diharapkan oleh Ibu Christine dapat diterapkan dengan baik di kelas. Saya harap juga setelah pertemuan ini kita bisa mengatur waktu lagi untuk berbincang-bincang mengenai kelanjutan dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi dari Ibu Christine. Oke, baik. Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Terima kasih banyak.